macet ora delkone. Gak macet tapi gak gelem mentul-mentul. Gak macet ya, gak gelem mentul-mentul piye? Ora telat nok balike nok. Suwe balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Toto DMC Purwodadi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini dari konsumen kita juga lumayan jauh, dari Batang Bapak Kukuh, kalau tidak salah dari Kodim Batang. Terima kasih Pak Kukuh yang telah menyempatkan waktu. Tadi malam sempat teleponan sama Pak Toto, sudah penasaran sama Pak Toto untuk servis mobil jenis Kijang Krista atau Kijang Kapsul. Padahal sama ini, tahun 97 kalau tidak salah disampaikan, terdapat permasalahan keluhan boros. Kalau tarikan berat saya rasa tidak berat ya, mungkin kalau borosnya ya saya merasakan. Tadi Pak Toto sempat mengecek juga untuk di bagian as rotor lagi-lagi, di bagian as rotor atau as delco ini terdapat gerak tapi kembalinya sulit. Ya, seperti itu, hal-hal yang seperti ini kurang diperhatikan. Nanti kita akan membagikan kok ngalah iki kok ganggu senengahmu iki lho. Nanti Pak Toto, mohon maaf, Pak Toto akan membagikan kembali untuk perbaikan jenis pengapian ataupun dari karburator di jenis Kijang. Semoga nanti apa yang Pak Toto bagikan nanti lebih dipahami, lebih bermanfaat, dan lebih segalanya. Selamat menyaksikan. Iya, Pak omong apa? Oh. Di sini dari karburator masih proses pembongkaran atau pelepasan. Pak Toto sedikit menyampaikan untuk yang as rotor macet itu seperti apa Pak Toto yang seperti ini. Ini bukan sudah tergolong macet karena pergerakannya ini sudah lambat. Bisa diperhatikan Pak Toto gerakan fungsi dari Gudbenur Adventure atau Adventure di dalam distributor ini berfungsi menggerakkan ini as rotor secara otomatis berdasarkan dari putaran RPM mesin. Sedangkan untuk vakum di sebelah sini ini fungsinya membantu untuk pergerakan penggeseran platina secara angin hisap dari manifold in. Coba Pak Toto cek masih normal apa tidak dari vakumnya. Ya, bisa kita ambil yang selang ini. Ternyata sudah jebol, meskipun bisa bergerak kembali lagi berarti sudah jebol. Kalau tidak jebol harusnya kesedot terus. Kalau lepas lagi berarti vakum di sini sudah jebol. Dan sangat kita sarankan apabila tidak dilakukan pergantian, ini di bagian ujung sini ini harus dibuntu selangnya agar dari angin hisap ini tidak mengganggu sistem idle dari mesin tersebut atau mesin ini. Kita cek kembali. Sebetulnya bisa bergerak tapi tidak mau tertarik. Jadi ini mengganggu, nanti akan kita buntu untuk selang di bagian penyedotan vakum belko atau vakum distributor. Apa Din? Oh, tambuka termostat watake. Kok suwite temperatur anyar iku. Heeh toh. Pak Toto akan membuka untuk di bagian distributor karena terdapat macet di bagian as delco-nya atau as distributornya. Di sini Pak Toto juga menyampaikan kembali, sebentar kita bawa senter agar dari gambar lebih cerah. Untuk distributor atau cara mencabutnya ini bisa memperhatikan dari arahnya dulu. Sebetulnya tidak perlu melakukan ditopkan dulu
asal kita mengingat-ingat arah rotor ini. Nah ini jarine Pak Toto seperti ini. Asal diingat-ingat, nanti kita memasangnya juga sama seperti yang saat sebelum kita cabut. Seperti itu saja cara memasang atau mencabut dari distributor yang bergigi. Karena ada distributor yang tidak ada giginya. Kalau tidak ada giginya biasanya kalau salah ini tidak bisa masuk. Jadi kalau yang jenis kijang ini apabila salah dalam memasukkan dari pengapian ini akan terbagi secara acak. Jadi tidak mengarah antara mungkin dari posisi piston ke atas, busi menyala, klep tertutup. Seperti itu, jadi secara acak apabila dari pengapian ini salah tempat, tentunya dari mesin ini tidak akan bisa hidup. Kok bisa Pak Toto? Yang seperti Pak Toto sampaikan tadi, piston berposisi di atas, kemudian klep ada yang terbuka, karena dari rotor ini atau distributor ini digerakkan oleh asnogen atau main shop, tentunya akan mengarah ke bagian klep. Mungkin salah pembukaan atau penutupan katup, tentunya mungkin ada yang terbuka di salah satu klep in atau X, busi menyala, secara otomatis tidak bisa membakar bahan bakar yang berada di ruang bakar atau di atas piston. Ini dicabut sisan ya Mas Udin. Madep iki ngene ya dieling-eling. Dadi rodok menggok rene sithik wis karep dicabut. Baute wis tak copot. Engko nek masak aja lali neh ndek wingi lali. Kita akan cek juga untuk semprotan akselerator, pastikan sebelum membongkar kita periksa satu persatu. Untuk semprot akselerator bagus sekali. Tadi sempat Pak Toto memperhatikan untuk mobil yang lagi kita kerjakan atau di jenis kijang Krista atau kita sebut saja kita golongkan kijang kapsul. Memperhatikan untuk di bagian temperatur seharusnya untuk perjalanan Batang sampai ke Purwodadi temperatur ini harusnya sudah naik mendekati jam 12 atau jam setengah 12 rata-rata kijang seperti itu. Tadi Pak Toto sempat memperhatikan dari temperaturnya ini terlalu rendah. Itu juga bisa memicu untuk borosnya bahan bakar karena dari sistem pemanasan mesin ini belum temperatur kerja. Mungkin di sini dari Pak Toto baru menduga-duga tadi sempat memperhatikan untuk switch temperatur ini terdapat baru. Disampaikan katanya dari temperatur ini terlalu tinggi ngono Mas. Temperatur terlalu tinggi. Coba nanti kita konfirmasi dengan Pak Kuko. Mungkin yang disampaikan bisa memberi petunjuk Pak Toto untuk menangani karena perkiraannya Pak Toto ini tidak terpasang termostat. Harusnya kalau terpasang termostat baru beberapa menit dari mesin ini mati karena tadi sempat Pak Toto melihat di CCTV untuk datangnya mobil ini. Nanti coba kita bagikan jam berapa tadi Pak Toto ya lali. Jam habis duren tadi. Harusnya dari temperatur ini masih berposisi temperatur kerja, tapi pas saat Pak Toto mau mencoba test drive tadi terdapat temperatur yang sudah di bawah lagi. Nah ini keluhan panasnya ini bagaimana nanti coba Pak Toto konfirmasi kembali untuk mengetahui yang disampaikan ini terdapat keluhan panas atau mungkin dari pengertian beliau ini tidak searah atau sinkron dengan sepengetahuan kita sebagai mekanik. Pokoknya yang baru ketemu channelnya Pak Toto jangan beranggapan Pak Toto kaken cerita. Kalau di channel DMC Purwodadi itu memang banyak cerita karena banyak sekali Pak Toto ini banyak ngomong kayak bakul Lombok. Tapi kalau
benar-benar didengarkan, saya yakin atau ditonton, saya yakin banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil sebagai pengertian-pengertian, karena kita tidak hanya membahas untuk di bagian karburator, mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita ketahui. Kita garis bawahi kembali di sini dari Pak Toto juga tidak merasa senior, kita hanya berbagi pengalaman, dan pengalaman tersebut saya yakin benar adanya. Sempat disampaikan tadi untuk penyalaan, iya Mas, kalau mesin sudah panas, diam lama. Oh, diam lama, nanti di starter susah, panjang gitu. Oh ya, nanti coba Pak Toto lakukan penyetingan. Biasanya untuk permasalahan hal tersebut ini kita harus memeriksa di spuyer idle-nya sama pengaturan setelan angin atau setelan idle screw. Ini biasanya settingannya yang kurang pas. Kalau terlalu membuka akan menyebabkan dari hasil pembakaran ini sedikit lebih agak basah atau tidak bisa merah bata. Tapi kalau terlalu kecil, terdapat kasus-kasus yang ini tadi, di starter sudah beristirahat agak lama, agak panjang, tapi kalau dinyalakan, dimatikan, mudah. Kasus-kasus seperti ini biasanya dari setelan idle screw ini kurang pas. Lah pasnya bagaimana Pak Toto? Ya harus kita cari. Seringkali Pak Toto melakukan untuk pembagian video-video mengatasi hal tersebut, biasanya setelan idle screw atau setelan angin yang kurang pas yang menjadi penyebab. Karena untuk penyalaan mudah dan sulit, ini kita tidak usah memperhatikan untuk di bagian venturi, di bagian spuyer, main jet, atau yang lain. Ini cukup kita memperhatikan atau meneliti spuyer idle, kemudian solenoid juga untuk setelan idle screw atau setelan angin. Karena kunci penyalaan seperti itu selain dari busi atau di bagian pengapian. Kalau di bagian distributor atau koil kurang besar bagaimana Pak Toto? Asal busi bisa menyala, saya yakin akan bisa hidup. Mungkin kalau kurang besar dari pengapian itu akan menjadikan tenaga juga kurang enak. Nah, seperti itu karena dari pengapian yang kurang besar. Kita akan memeriksa dari kesemua seperti karburator-karburator yang lain. Mungkin dari para pemirsa yang belum menonton video kita di settingan karburator sebelumnya, kita langsung menyeting 2 karburator, sudah menyampaikan untuk hasilnya ini 12 liter, 12 km untuk per liternya. Saya tidak menambah-nambahi karena disampaikan sendiri dari si pemilik mobil. Kalau Pak Toto tidak bisa menilai hasilnya seberapa, tapi dari beliau yang punya mobil menyampaikan hal tersebut kepada Pak Toto, alhamdulillah. Semoga saja dari mobil Kijang Kapsul ini juga bisa mencapai 12 km per liter. Semoga saja. Ini sudah saya golongkan irit untuk jenis Kijang. Kalau di bawah 8, 1 liter dapat 8 km dengan perjalanan jauh, itu tergolong boros. Penyebabnya apa Pak Toto? Biasanya untuk piston power jet ini yang kurang maksimal. Nanti kita cek. Perpakai ngisor karburator ini bolong Pradin? Bolong ya. Mau sempat memperhatikan nganu Pradin, ventilatornya ini cetuk-cetuk ora? Gak muni. Gak muni. Kowe yang krungu gak muni? Oh, wis njajal mesin pertama. Disampaikan Mas Agus, Mas Saipudin, ventilator tidak berfungsi, nanti kita usahakan. Seperti mobil yang dari Randu Blatung Blora kemarin tidak fungsi, nggak tahu dipegang Pak Toto tiba-tiba hidup. Tangannya Pak Toto kok ya mandimen.
Kita akan periksa untuk besaran spuyer yang terpasang, semoga saja masih standarnya. Jadi Pak Toto enggak usah golek-golek spuyer ngeker-eker atau membuatkan sendiri. ...177 untuk di bagian sekunder. Masih standarnya 7K kapsul ataupun dari 7K grand. Di sini untuk spuyer di bagian primer terdapat angka 112. Nanti coba kita samakan, jangan-jangan sudah dikorek dari bengkel sebelumnya atau mekanik sebelumnya. Nanti kita samakan kepunyaannya Pak Toto, karena kita mempunyai satu sampel yang tidak kita pakai untuk orang lain, karena itu kestandaran dari Kijang. Memang kita lakukan pengukuran secara akurat, itu 112 masih dari bawaan mobil 7K. Jadi tidak pernah Pak Toto pasang ke mobil yang lain. Memang kita sebagai ukuran untuk memperbandingkan dari spuyer ini benar-benar masih asli lubangnya atau hanya tulisannya saja yang tertera. Kadang memang lubang dengan ukuran yang tertera ini tidak sama. Tadi menyampaikan ada ventilator yang tidak bekerja, Pak Toto akan mengecek untuk di lubang ini atau di pipa ini. Kalau tidak berlubang berarti perpak di bagian sini terbuntu. Jadi ventilator tidak bisa bekerja. Oh, berlubang atau tembus. Agar lebih terlihat, Pak Toto memakai asap rokok, nanti dari para pemirsa juga melihat dari tembus dan tidaknya arahnya ke sebelah mana Pak Toto. Lah ini Pak Toto tak nyedot rokok dulu. Terus pokoknya ono-ono wae pokoknya caranya. Jadi rokok itu juga membantu kita untuk dalam pekerjaan. Jadi tembus. Nah, berarti berlubang dari perpak. Terkadang ada mekanik yang melakukan pergantian membuka di bagian perpak tengah ini tidak dilubang atau tidak diperhatikan. Untuk pemasangan baut di bagian bawah sudah benar, yang lurus dengan lubang penarik piston power jet sudah benar. Dan Pak Toto akan mengecek untuk di bagian piston power, karena dari spuyer-spuyer standar terdapat keluhan boros dan berat, disampaikan seperti itu. Kalau saya merasakan bukan berat ya, tenaganya besar. Secara otomatis dari bahan bakar juga akan lebih. Kita lepas perpaknya agar lebih akurat untuk penyedotan. Dari para pemirsa juga bisa menjadi saksi apakah dari piston power ini bekerja dengan baik atau tidak, akan Pak Toto sedot. Wah, ternyata berat sekali. Nggak mau kesedot sama sekali. Pak Toto enggak bisa menyedot, saya yakin Mas Udin pun juga enggak akan bisa, karena setelah Pak Toto melakukan perbaikan pada masih sulit untuk melakukan pengetesan piston power ini. Sebetulnya enggak ada triknya sebetulnya. Jadi permainan untuk, bukan permainan ya, teknik untuk melakukan penyedotan dari piston power ini, jangan pakai udara sampai masuk perut,
cukup di bagian mulut saja. Jadi untuk di tenggorokan ini kita tutup, udaranya cukup di bagian mulut saja. Nanti tekanannya akan lebih besar. Kalau kita menyedot sampai ke udara perut, saya yakin tidak bakal kuat. Jadi cukup di bagian mulut saja. Nggak bisa bergerak, bener nggak bisa bergerak. Yakin Mas Udin ya iso nyedot wong Pak Toto era kuat. Nah, ini kasus-kasus yang menjadi penyebab boros karburator yes ngini-ngini iki kabeh. Dan sangat-sangat kita sarankan jangan memperpanjang atau memotong dari per bawaan. Pokoknya jangan. Pokoknya pesannya Pak Toto jangan. Biarkan apa adanya. Karena pegasnya per bawaan ini akan mengukur tekanan sebetulnya dari piston power. Kalau piston power ini kalau sudah dipotong atau diperpanjang, tekanan per gasnya ini, mohon maaf, tekanan pernya ini pastinya akan tidak akurat dan kita sulit sekali untuk melakukan untuk penyetelan secara standarnya piston power ini. Jadi piston power itu juga membuat per dari pabriknya ini, profesornya itu juga diukur tekanannya, tidak angger-angger. Hal sekecil ini juga harus diperhatikan. Hanya ini saja yang Pak Toto perhatikan untuk permasalahan di karburator. Tadi piston power tidak bisa kerja, nanti tetap kita pakai spuyer standarnya saja. Soalnya Pak tentara ini biasanya ini ya nak mobil ini ya banter-banteran natake. Watake lho iki nuwun sewu Pak Kukuh nggih, nuwun sewu saestu. Yang bermasalah di karburator itu kemudian tadi pengapian di distributor sudah digerakkan dia mau bergerak, tapi pas mau balik lagi sulit. Nah, yang seperti itu juga bisa memicu untuk penyalaan agak sulit saat dari mesin ini dimatikan dinyalakan, terkadang juga berat. Seperti itu, tinggal kita lakukan pencucian dari kesemuanya, nanti bisa kita pasang kembali dari video akan kita jeda, nanti kita bagikan untuk hasilnya. Alhamdulillah untuk proses pembersihan sudah selesai. Tadi Pak Toto menemui kembali untuk keganjilan atau tidak umum. Di sini bisa diperhatikan untuk selang vakum yang sering Pak Toto sampaikan dalam video-video untuk perbaikan karburator. Seharusnya untuk vakum ini jangan sampai dinonfungsikan karena fungsi vakum sekunder ini membantu pembukaan katup skep di bagian sebelah sini. Nah, ini bisa diperhatikan. Jadi memang sangat membantu sekali. Kalau malah ditutup, akhirnya di sekunder ini tidak bisa berfungsi. Dan selang ini tadi telah dilakukan pembuntuan menggunakan pelor di dalam. Akan kita ganti untuk selang vakumnya ini nanti. Dan sangat-sangat Pak Toto juga menyarankan untuk jalur-jalur lubang anginnya. Karena untuk memperkerjakan dari vakum ini harus ada lubang di bagian primer dan lubang bagian sekunder. Lubang paling utama penyedotan pastinya kalau skep ini belum terbuka yang bekerja di bagian primernya saja dan pastikan harus berlubang. Seperti yang Pak Toto sampaikan di video-video sebelumnya untuk perbaikan karburator seringkali menyampaikan harus kita periksa dari keduanya ini berlubang atau tidak. Apabila di salah satu dari seharusnya yang berlubang ini tidak berlubang, sebaiknya dilakukan pembenaran atau perbaikan atau dilakukan pelubangan kembali agar dari fungsi-fungsi kinerja mesin ini lebih terdapat tenaga lebih ada. Karena kalau tenaga lebih ada bukan berarti dari bahan bakar itu terlalu boros atau banyak di ruang bakar, tapi karena ketepatan yang masuk ke bagian ruang bakar ini benar-benar pas secara takaran yang dibutuhkan berdasarkan tenaga yang ada. Terus tadi dari piston power sudah kita fungsikan kembali. Yang semula tadi Pak Toto membagikan dari piston power ini tidak bisa bekerja, sekarang sudah bisa bekerja enteng sekali. Memang harus kita maksimalkan. Kalau tidak kita maksimalkan, pastinya nanti akan efek dari bahan bakar tersebut masih terdapat kerusakan boros meskipun sudah kita lakukan penyetingan. Jadi kita memaksimalkan kembali seperti
video-video yang telah kita bagikan dari hasil-hasilnya di maksimalnya yang setelah kita lakukan penyetingan ini di 1 liter dapat 12 kilometer. Ini yang disampaikan dari konsumen yang sering kita lakukan screenshot videonya. Dan di sini bisa kita bagikan untuk hasilnya setelah kita lakukan perbaikan. Jadi enteng sekali, tersedot dan mudah masuk atau bertahan. Jadi jangan sampai lepas, bisa diperhatikan kembali. Jadi bertahan di dalam. Ini kunci dari settingan agar terdapat irit, kemudian responsifnya nanti akan lebih ada, kemudian untuk di setiap giginya nanti terdapat nafas yang panjang-panjang. Bisa diperagakan sendiri atau dirasakan sendiri apabila telah melakukan untuk memaksimalkan untuk perbaikan piston power, langsung akan terasa efeknya. Sudah kita bagikan untuk saat pembersihan dan terdapat masalah-masalah yang terdapat di bagian karburator ini, tinggal kita pasang kembali atau kita rakit kembali dari komponen-komponen yang kita lepas. Pastikan kembali dari sepuyer ini tidak tertukar cara pemasangannya. Di primer ini 112, ini kita memasang atau melakukan servis di 7K kapsul. Kemudian untuk di bagian sekunder ini terdapat ukuran 177. Tadi Pak Toto akan membandingkan dulu dari sepuyernya ini masih standar 112 atau sudah dilakukan perubahan. Karena terkadang Pak Toto ini curiga masih standar benar atau sudah dilakukan perubahan. Terkadang angkanya benar tapi lubangnya yang tengah sudah diperlebar. Ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. (112) Pokoknya aja sampai hilang. Soalnya kok patrokan nih. Akan kita terawang dulu dari lubang 112 yang akan kita pasang. Saya berpati Pak Toto kurang jelas ya kalau enggak pakai senter, soalnya ini sudah diesek-esek sama amplas. Dan ternyata sudah diperlebar. Jajal Mas Udin, mripatmu sing cetha Mas Udin. Ini yang terpasang, ini yang punya kita. Nanti besaran ini atau besaran yang punya kita. Soalnya mripate Pak Toto mripat sepuh jadi tidak terlalu lihat. Tapi sekilas saja, besaran yang terpasang toh. Nah, ini berarti tidak akurat. Makanya Pak Toto ini memastikan kembali. Meskipun tulisannya 112, mungkin tengahnya diperlebar kan tidak tahu. Nah, ini kasus-kasus seperti ini sering kita temui. Kita akan mencari, mungkin ada yang mendekati. Kemarin ada yang tak pasang di mobil apa kemarin ya, kurang tenaganya. Menawi jenengan tingali Pak monggo, ini derek ningali. Niki sing punya kula niki ngene jenengan warnane kan benten to niki. Nah niki. Nggih, niki sama-sama 112. Lah sing diterawang lubangnya saking mriki mangke. Nggih, kali-kali dijejerke ngoten mawon. Mungkin besaran mana. Terkadang penipuan dari bengkel yang sebelumnya melakukan perbaikan tapi tenaganya kurang ada, malah dilobangi supuyernya. Bener tak Pak? Nah, saya tidak bohong loh, Pak Kuko sendiri juga ikut nerawang loh. Ini cuma kita buat patokan, makanya jangan sampai hilang ini pokoknya, buat patokan. Kalau tidak ada nanti bisa Pak Toto buatkan sendiri. Tadi saya sudah nemu. Tadi mana yuk? Ada tadi yuk. Seratus 100 piro Mas Udin? Cetha apa ora Mas Udin? 111 sih kayaknya. 111 po piro iku njajal.
11 ya cetha. Sing enom iki cetha mripate. Ini 11 12 lah. Ini 11, yang ini 12. Tak padake dulu. Monggo Pak. Jenengan kersane nderek ngerti. Ini yang 111, ini 112 kan selisih sedikit. Ya monggo dari belakang nggih, ngeten nggih. 112. Heeh. Ini 11. Ada tulisannya. Kalau 111 sama 112 tidak mungkin bisa dibedakan. Paling sama gitu. Atau nanti kita bandingkan dengan yang ini. Pripun? masih ini lebar ini. Lebaran yang ini. Coba. Sakniki jenengan bandingke yang ini dengan yang ini. Nah, kalau saya menerawang 11 12, maksudnya 11 hampir sama lah gitu loh. 11 12. Ya pas ukurannya 12 sekarang 11. Maksudnya 11 12 itu hampir sama gitu loh. Jauh toh? Nah, berarti sudah mendekati gitu loh, Pak. Ini sudah ketemu dari supurier yang akan kita pasang. Kalau tidak salah ini punya Terano ini. Ini punya jenengan tadi, ini punya saya ini ya. Tak simpan soalnya buat patokan ini. Kalau tidak buat punya patokan seperti ini, Pak Totot juga sulit sekali untuk menerawang. Karena seringkali kita melakukan servis-servis karburator di 7K. Ini sering sekali. Kadang sehari 2 kali, 3 kali, makanya untuk patokannya enggak mungkin kita hilangkan. Karena dari sepuyer standar itu bisa dipasang atau terpakai di oversize meskipun mungkin suatu saat ada perbaikan di diameter liner atau buring atau pergantian seker, tentunya kan pastinya akan melebar. Kalau sudah melebar, kalau sudah diiritkan atau diperkecil, biasanya nanti akan tenaganya akan kurang. Tapi kalau sepuyer standar ini masih bisa dipakai sampai di oversize 100, itu bagusnya kualitas standar. Jadi pabrik profesornya, pembuatnya dulu itu semua sudah diperkirakan. Hanya kita sendiri yang bodoh menafsir dan sebagainya. Tang cilik. Karena rata-rata orang Indonesia itu pinter-pinter, tapi banyak sekali yang keminter malah. Ketoke iki ngono ketoke. Kayak Pak Totok itu mau keminter tok sak benernya. Ya nanti tak beri penjelasan Pak. Mungkin dari bengkel yang nyervis dulu atau sebelumnya kan mungkin melihat dari video ini Pak Totok kan mendapat ilmu toh atau mendapat pengetahuan baru. Nanti kita jelaskan setelah kita lakukan pengukuran dulu secara akurat. Pastikan dari sepuyer terpasang dengan kencang. Kita lanjutkan untuk pemasangan dari baut tab. Karena dari lubang pembukaan superior ini harus membuka baut tab. Nak wes sampeyan tuku termostat Mas. Jajal engko golek nggone prodi enek sing apik apa ora. 7K karo 5K iku padha. Heeh, langsung nggone prodi. Soalnya aku ndek wis muter-muter nggone 9G enek, nggone Anugrah, enenge sing merek nomor 2, ya sing tak pasang ndek wingi iku. Kok nak tuku sekalian sak sile ya. Biasanya kalau diambil sile ndak mungkin ndak mungkin dipasang. Misalnya dipasang pasti kena kerak sudah rusak.
Dan nanti sekalian sile. Kalau yang sile yang di anugerah itu ada yang asli, harganya 50.000 sile. Sile tok 50.000. Kalau yang asli sekitar 200 sampai 250 untuk termostatnya yang asli. Berarti cari sing bagus sing asli. Nanti misalnya ndak ada, ya beli yang kalau misalnya di prodi nanti ndak ada yang bagus, nanti bisa ke anugerah. Pokoknya jangan sampai yang harga di bawah 100. Oh iya. Khawatir saya. Ya. Nggak ada tambahan lagi toh ini toh Pak. Nanti cuma yang dikeluhkan panasin tadi ya. Ya maksudnya masalah panas gitu ya. Termasuk nanti apa namanya? Kalau radiator itu pengaruh di apa? Cepat panas pengaruh di apa gitu maksudnya pertanyaan. Di sini dari Pak Toto akan sedikit menjelaskan untuk penyebab-penyebab boros, bukan berarti hanya di bagian settingan karburator ataupun dari pengapian. Sudah sering kali Pak Toto menyampaikan untuk temperatur mesin itu juga akan memicu borosnya bahan bakar, apalagi di musim penghujan seperti ini. Apabila dilakukan pelepasan termostat itu akan mempengaruhi dari mesin ini tidak bisa berada di level temperatur kerja karena dari radiator udara yang dingin dari termostat ini sudah diambil, tentunya tidak ada yang membuka menutup untuk sistem pemanasan di bagian mesin. Adanya ya cuma mengikuti udara sekitar. Kalau hujan berarti temperaturnya turun, nanti kalau panas baru naik lagi. Yang seperti itu berarti mesin itu mempunyai temperatur yang naik turun tidak bisa stabil. Terus kemudian kembali mungkin dari pengertian pencarian permasalahan panas. Tadi Pak Kuko sempat menanyakan untuk mengapa dari radiator ini cepat panas. Satu, sirkulasi air yang masuk ke ruang pendingin radiator itu di pipa-pipanya itu terkadang ada sumbatan-sumbatan sehingga dari air radiator ini sistem pendinginannya kurang maksimal karena jarang atau ada lubang-lubang yang tidak teraliri air dan tidak bisa didinginkan oleh kipas radiator atau fan yang menjadi pembantu sistem pendinginan radiator. Itu satu. Yang kedua, dari permukaan atas blok atau di bawah silinder head itu terjadi atau tidak terdapat kerataan sehingga dari panasnya mesin ini bocor, jadi tidak tersimpan dari panasnya ini terbuang di bagian knalpot saja, tapi malah merembet atau merembes ke bagian ruang air. Mungkin saja belum terjadi letupan atau gelembung-gelembung udara, tapi sudah menjadikan karena mesin tersebut sudah terdapat indikasi panas seperti yang disampaikan. Mengapa radiator cepat panas tapi radiator tidak berkurang? Mungkin hal itu terjadi atau terdapat di bagian mesin tersebut. Kemudian kembali untuk di belakang radiator atau di bukan radiator tapi di bagian water pump. Karena water pump itu pastinya akan presisi dari wire atau kipasnya. Kalau sudah terdapat keropos-keropos, sistem aliran dari pompa airnya atau water pump itu juga tidak bisa maksimal. Bisa mengalir, tapi untuk sistem pergantian dari radiator ke bagian mesin seperti itu secara berulang-ulang ini kurang maksimal atau kurang cepat. Itu bisa juga menjadi pemicu dari mesin itu cepat panas. Seperti itu, Pak. Nah, jadi ada alasan-alasan tertentu yang bisa kita telah sendiri, nanti masuk akal dan enggak gitu. Nah, sekarang gini, mungkin dari mekanik yang sebelumnya, mohon maaf sekali Pak Toto tidak merendahkan atau merasa keminter di sini. Sebaiknya apabila dari si konsumen ini mendapat permasalahan panas yang tidak tahu berasal dari mana, sebaiknya mekanik juga melakukan pengecekan. Jangan hanya berpatokan di bagian
jarum temperaturnya di bagian dashboard. Seharusnya kita melakukan juga untuk pengukuran suhu air di bagian radiator. Mungkin bisa menggunakan alat termometer, kemudian ada multitester yang ada temperaturnya, kita ada, keduanya ada, karena untuk mengakuratkan mungkin dari satu alat kita ini bermasalah. Kita mempunyai beberapa alat yang untuk kita gunakan untuk melakukan pengukuran suhu air, ini kita ada. Dan seperti itu harusnya dilakukan pengecekan secara benar. Tadi Pak Toto sudah di awal menyampaikan sepertinya dari switch temperatur ini sudah baru, kemudian dari termostat sudah diambil, tapi masih terdapat keluhan panas nggih teng jarum. Mungkin saja ada kerusakan di bagian panelnya atau dari switchnya. Jadi jangan beranggapan dari mesin ini panas benar-benar dari dalam, terus termostatnya diambil. Nah tadi Pak Toto memperhatikan kembali. Tadi kan Pak Toto sempat memvideo sedikit dari mesin mobil ini tadi di bagian dashboardnya tadi, di bagian panel-panel dashboard. Tadi mesin dari Batang, mobil dari Batang ke sini, istirahat ke masjid, Pak Kukuh, Pak Toto test drive. Paling enggak sampai setengah jam, seharusnya mesin ini masih di temperatur kerja. Mengapa dari temperatur ini sudah di bawah? Nah itu loh yang menjadi pertanyaan. Yang normal dari mesinnya atau yang enggak normal dari temperatur atau jarumnya itu tadi. Nanti coba kita tindak lanjuti atau kita cek dengan alat yang lebih akurat agar bisa kita ketemukan untuk permasalahannya di mana. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Ugo. Nanti kita cari. Sementara Mas Agus tadi sudah beli untuk termostat karena sangat kita sarankan termostat ini terpasang. Apabila dari termostat tersebut rusak, lakukanlah pergantian. Seperti itu. Pesannya Pak Toto masalah bab temperatur, karena dari temperatur kerja itu juga bisa memicu untuk iritnya bahan bakar. Karena Pak Toto juga sering menyampaikan, karena mungkin Pak Kukuh belum mengetahui untuk pengetahuan nuwun sewu Pak nggih. Jadi Pak Toto sekalian menyampaikan kepada para pemirsa juga kepada panjenengan. Jarang-jarang loh bengkel pokoknya sing breweh sok kabeh iku Pak Toto tok pokoknya. Kita memang alhamdulillah mempunyai rating tinggi di Google. Sekarang kita akan rakit kembali dari komponen karburator. Sebenarnya Pak Toto mau juga ngomong, tapi karena ada pertanyaan, mungkin dari para pemirsa nontonnya ya terkadang ngarep tok, kadang ya tengah tok, kadang mburi tok. Biasanya kan tujuannya Pak Toto kan dawa-dawa, makanya ya tonton ngarep karo mburi tok. Kan nggak tahu permasalahan di dalamnya itu, nggak tahu. Kalau pengen pinter ya tontono kabeh, awet ngarep iklan barang ditonton Pak Toto bedhetok tambahan. Saya sangat menyarankan apabila terjadi atau terdapat kita temui perpak venturi sudah rusak. Pak Toto ini memang sering ngilik, tapi ngilik sing apik-apik. Sudah rusak, lakukanlah pergantian. Apabila terdapat angin palsu, biasanya terkadang nyendat, terkadang atau jeda mau ditarik sendet ya seperti itu bisa terjadi. Yang mempunyai keluhan terkadang sendatan-sendatan itu bisa dilihat kembali mungkin dari spuyur primernya, tidak usah melihat di bagian sekunder. Primernya mungkin saja jauh dari standar. Terkadang ada yang gini, ya Pak Toto ki yo karo masang kok bentuk untuk gawean, nanti Pak Kukuh tidak terlalu malam. Ada permasalahan apabila dari piston power ini dinonaktifkan tidak terdapat nyendat, tapi kalau diaktifkan ini terdapat nyendat, itu bagaimana Pak Toto mengatasinya? Pak Toto ini dari pertanyaan pemirsa ya juga insya Allah Pak Toto bisa menjawab. Biasanya dari piston power ini terkadang kesedot lepas lagi, itu akan memberi suplai bahan bakar di bagian venturi ini tidak stabil, itu bisa menjadikan penyebab nyendat. Yang kedua, dari spuyur standarnya primer itu terlalu kecil atau jauh sekali untuk besaran lubangnya ini dengan standarnya. Pokoknya intinya itu saja yang terdapat nyendat. Kalau pengapian saya enggak nemoni, kalau berbet mungkin itu dari pengapian.
Tapi kalau nyendat biasanya bahan bakar yang kurang. Itu saja tambahannya Pak Toto. Kita ingatkan kembali dari lubang main jet sepuyernya 100 untuk di kapsul. Per sebagai one way untuk penyearah aliran akselerator atau aliran bensin ke pompa ke bagian pipa akselerator. Kemudian sepuyer idle tadi Pak Toto. Ini nopo ada keluhan panas dipakai terus istirahat agak lama di starter gitu. Oh nggih. Niki tak mengke nggih kula usahake bahkan posisi mobil terparkir susah. Nah, kasus-kasus ini memang sering terjadi. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan pokoknya carilah untuk permasalahan setelan angin dan lubang sepuyer idle. Pokoknya tadi sudah tak bersihkan. Terkadang di jenis 7K kapsul ini ada tutupnya, sebaiknya dibuka tutupnya, nanti dipastikan kembali ini bersih dari lubangnya. Intinya itu saja. Untuk penyalaan yang sulit. Kemudian pastikan kembali takaran bensin. Nah, takaran bensin sering Pak Toto menyampaikan, lihat ini loh, wadah ini. Tak perhatikan tadi sudah pas dari isinya. Mungkin ada yang kotor di bagian sepuyer idle juga untuk di bagian setelan angin atau idle screw ini tadi terlalu kecil. Saya memperhatikan. Nanti bisa dicek di starter jeng enggak. Biasanya kalau keluar dari sini ya jeng. Kalau yang sulit mungkin ada permasalahan busi atau dari dinamo starter yang kurang ringan, itu juga mempengaruhi untuk penyalaan. Karena Pak Toto ya nambahin lagi, dinamo starter yang berat itu akan memberi arus yang lebih besar atau mengambil arus yang lebih besar karena dari dinamo ini menjabat beban yang putarannya berat. Secara otomatis dari kelistrikan yang mungkin teralirkan ke bagian koil ini akan berkurang dan menjadikan penyalaan juga bisa menjadi susah. Karena apa? Arusnya kurang besar ke bagian koil. Mungkin juga dari resistor koil ini sudah mulai agak rusak, jadi kandungan resistornya ini terlalu besar sehingga memperkecil arus yang masuk ke bagian koil. Itu juga bisa. Pak Toto akan memastikan kembali dari jarum pelampung ini pas, tadi memperhatikan dari isinya sudah pas. Tapi kita maksimalkan kembali, memang harus semua dimaksimalkan. Kok kurang buka ini kayaknya. Sebentar, tak setel dulu. Oh, kurang buka sedikit. Sepertinya cuma perlu kita luruskan saja, tidak usah kita rubah-rubah untuk plat yang sini. Kayaknya agak dibengkokkan ini. Nah, ini sudah terlihat. Di sini kalau Pak Toto menerawang biasanya lurus ya pas gitu. Nah, ini sudah pas, turun langsung membuka sedikit. Sudah pas. Tadi piston power sudah kita cek. Masih ada sisa bensin enggak, Mas? Kalau enggak ada nanti dipompa. Ada? Oh, ada. Kita lakukan pengecekan untuk semprotan akselerator. Ini memastikan kembali ketimbang nanti mengulang. Wis kadung dipasang, pompanya enggak bekerja bagus. Duh, kok enggak mau nyemprot?
Apakah ada yang buntu? Tuh, tadi bisa ya. Mungkin ada kotoran yang masuk. Kita tuang kembali, kita periksa kembali yang seperti ini loh. Tadinya ngalir, sekarang nggak ngalir. Nah, setelah mungkin ada pembersihan malah nggak ngalir. Sepertinya ada kotoran ini. Nah, ini sudah berlubang. Ada kotoran di pucuknya sedikit. Kita akan ulangi kembali. Nah, ini sudah nyemprot Wedin. Sudah bisa nyemprot. Tadi ada buntu. Nah, sudah kencang dari semprotannya. Tinggal kita tutup. Lah tujuannya maksudnya gimana? Mengikuti inilah yang sistem model. Independen mungkin. Pengapian independen. Wah, nggak usah beli, Pak. Nggak usah beli saran saya. Kalau mau ganti, gini Pak. Ini Pak, Kukuh sedikit ada menyarankan untuk masalah pengapian. Pengapian distributor itu kan macam-macam. Ada yang platina, ada yang TCI. Jadi ada rakitan elektronik masih menggunakan platina sebagai ganti pulser. Kemudian ada lagi yang sudah menggunakan CDI. Jadi CDI itu di dalam distributor itu ada CDI sama pulser. Kemudian ada lagi yang sekarang baru viral, tapi rata-rata ya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Rata-rata seperti itu karena mungkin dari komponen yang terjual ini KW kurang mengetahui. Kalau sistemnya atau cara membuatnya itu sudah benar, tapi mungkin dari bahan-bahannya ini yang kurang bagus. Jadi saat terpasang atau terpakai beberapa bulan ini enak, tapi lama-kelamaan bermasalah, sering bermasalah seperti itu. Kalau saran saya, secara pengapian, kalau distributor itu masih bagus, belum kocak, belum oblak dari asnya, kondisi juga masih bagus, apalagi vakum masih bisa berfungsi, yang bawaan, karena dari bawaan kijang itu platina, itu pastinya sudah dipikirkan oleh dari profesornya, karena karburator itu memang cocok tenaganya itu memakai platina, itu paling ampuh dari tenaganya. Sekarang ada pengembangan ilmu lagi, dipasang dari distributor CDI, karena sekarang banyak sekali yang menggunakan seperti Futura itu sudah CDI, kemudian Espas itu sudah CDI, kemudian dari jenis Daihatsu, dari Verosa, kemudian dan sebagainya, ini banyak sekali karburator menggunakan distributor CDI, karena
mungkin dari pabriknya itu juga sudah memperhatikan atau profesornya, oh untuk usia platina itu seperti ini, sering dilakukan pergantian, beda cerita dengan yang CDI, lebih awet. Lah itu loh. Lah kalau misalnya dari panjenengan platina mau beralih ke CDI, saya persilakan, tidak masalah, saya dukung. Tapi kalau yang CDI, mohon maaf, dari platina pindah ke independen, saya menyarankan dipikir-pikir dulu. Pak Toto enggak ngamani untuk yang menjual, enggak. Pokoknya dipikir-pikir dulu sebelum membeli. Lebih baik selain praktis, simpel, dan dilihat enggak kabel enggak nurut-nurut, mungkin gaya-gayaan model-model, tinggal masang. Ini Pak Toto cerita sekalian nunggu dari karburator pasang, nggih, enggak apa-apa. Pokoknya ada tambahan-tambahan. Maksudnya nggak mau keluar. Yang saklar kan menyet itu, yang saklar on off-nya itu tuh. Tinggal ditekan lagi, Pak. Bukan dari tuas yang ini, jadi berbeda-beda, Pak. Ini tinggal nekan gini. Belum di on ya? Harusnya di on. Coba Mas Udin didengarkan ya. Dinamo wipernya ada bunyi enggak yang satu nih? Lah bunyi gitu, Pak. Tapi airnya? Airnya enggak keluar. Lah itu keluar. Oh, iya. Lah kalau pakai yang ini khusus depan, Pak. Oh. keluar. Siap. Memang kalau belakang itu cuma meler-meler, Pak. Enggak nyemprot kayak yang depan. Kalau karena kaca sama jalur semprotannya itu harus dekat. Kalau dibuat lurus nanti tidak kena kaca. Memang meler gitu modelnya. Tadi Pak Toto menambahkan untuk yang distributor dipilih-pilih lagi kembali. Itu makanya kalau yang mau pasang yang independen dipikir-pikir kembali. Kalau sudah mantap ya tidak masalah pakai. Nggih. Untuk pakai yang independen karena lebih praktis pakai yang CDI. Sama persis untuk asli yang platina, tidak nambah-nambah kabel dan sebagainya yang kurang rapi. Pastinya pabrik juga sudah diperhitungkan semua. Ya memang sudah saatnya turun, no. Gini, kalau mesin rata-rata turun, mobil baru gitu tuh maksudnya. Gini, kalau ada keluhan mobil, namanya mobil seharusnya kan namanya mesin itu kan oli tidak berkurang toh Pak, yang normal. Lah itu olinya berkurang gitu loh. Ya enggak toh, enggak bisa. Kalau baru enggak, pasti ada masalah. Lah mengapa kalau setelah kita lakukan perbaikan enggak kurang? Itu kan ada kompresi itu ibaratnya itu mesin yang ngobos, Pak. Karena yang jenis Reborn seperti Innova diesel itu kan pada turun tuh, kan mungkin untuk pemakaian pakai solar. Intinya solar itu tadi juga mempengaruhi, kemudian tidak memperhatikan untuk sistem pendinginan radiatornya. Terkadang yang kita temui yang sudah ada itu ini loh. Viskone kipas itu toh olinya sudah habis. Jadi RPM-nya tinggi tapi muternya pelan kipasnya. Lah sistem pendingin radiator kan nggak bisa maksimal. Mungkin bener dari termostat ini sudah membuka, tapi sistem pendinginannya nggak normal. Nah tetap panasnya lebih tinggi dari mesinnya. Temperatur kerjanya lebih tinggi, bukan temperatur kerja rendah. Lah secara otomatis karena dari panasnya mesin ini di temperatur tinggi, kerjanya ini kan keausan demi keausan kan lebih cepat, Pak. Gitu. Nah, makanya biasanya buring ini sudah ngantong, sudah lineris, sudah kerasa gitu loh. Nah, cara otomatis ya olinya nanti nisa di atas ruang bakar didorong lagi. Nah, itu kan berkurang seperti itu. Itu alasan mengapa mobil-mobil baru kok sudah turun lah itu.
Rata-rata yang dikeluhkan dari oli mesin ini berkurang. Yang secara normal kan mobil dipakai tidak kurang. Mungkin ada kurang 0,3 atau 0,5 liter mungkin wajar. Mungkin dari pemakaian, panas dan sebagainya. Tapi kalau belum sampai di tap ini, colokan ini sudah di bagian bawah. Itu kan mengkhawatirkan toh. Kalau enggak mungkin kalau enggak diperiksa terus kan jangan-jangan oli habis, malah totalan nanti. Sudah ada perbaikan di bagian metal, juga ada di bagian kompresi. Jadi malah dua-duanya malah lebih mahal lagi gitu. Jadi itu alasannya. Oh, mau klaimnya. Di sini dari Pak Toto sedikit menyampaikan untuk termostat. Karena dari mesin ini tidak terpasang termostat, saya meyakini dan disampaikan Pak Kuko tadi diambil dari mekanik sebelumnya. Ini yang asli, memang asli, harganya lumayan 350.000. Dulu Pak Toto membeli yang asli ini 250.000, tapi stoknya habis. Mungkin kolaannya gak cocok. Sekarang ganti harga. Asli ini dari Toyota. Biasanya adalah capnya dari Toyota. Terus ada tulisan kusen. Mana ini kusennya? Oh ini ada kuseh. Oh kuseh, bukan kusen. Kusen. Kuseh. Tulisannya kuseh. Silnya tadi Mbok kasih saya belum? Silnya yang asli biasanya malah ndak beserta dari sil yang asli. Kalau yang di bawaan mengatakan itu asli ada hasilnya, itu saya yakin KW itu. Kalau yang asli setahu saya ndak disertai dari silnya. Harga silnya tadi kemarin Pak Toto beli 50.000, ini tadi kata Mas Agus sama tokonya malah 40.000. Yang mobil dari mana kemarin ya, pasang termostatnya mobil siapa ya, Dik? Aku toko loro bareng Panther kayak lo. Kan tuku loro aku, sing siji Panther regane 350. 350, sak sile 400. Sing siji 150, sing siji. Sile ya 50, tak tukokno sing asli sile. Yang belum mengetahui letak atau pemasangan dari termostat, letaknya di bagian outlet. Jadi di sebelah sini, lah ini silnya sudah tidak ada. Biasanya kalau dilepas, oh masih terpasang, tapi wis keras paling. Wis kombor Mas. Nah, ini tinggal dipasang. Sebetulnya tidak pas dipakai lem, tidak masalah Mas. Sile. Oh posisinya ini sama ini di depan belakang. Jarang-jarang, jadi ini Pak Toto ndak hafal. Nanti tinggal sebaiknya di sini saja nanti dilem. Kalau di sini kan ndak usah. Atau dikuras sedikit airnya, disebul pakai kompresor atau gimana? Biar ndak basah terus. Ini dibuka kan. Nanti ditiup dari sini. Pakai kompresor. Pelan-pelan nanti Oh, radiatornya sudah minta dikolok, Pak. Kapan, Pak? 1 bulan, tapi udah buntu lagi, Pak. Udah buntu lagi. Saya enggak yakin loh ini 1 bulan. Jenengan tunggu ini apa dipasrahke bengkel? Nah itu loh, kalau biasanya 1 bulan, baterainya ini biasanya masih terlihat baru loh Pak. Ya nuwun sewu loh, saya ndak seudon sama bengkel. Seharusnya kalau baru 1 bulan ini belum berkerak toh seharusnya. Maksudnya ini ngerti dewe loh, aku gak ngapusi loh. Kotornya minta ampun loh di dalam. Dengan derek ningali Mbak monggo. Nggih napa mboten? Lah niku agak kesini lagi lah itu belum yang di sana-sana loh. Nah ini kan saya curiga nih patrine ini tadi kok kayak
Kalau 1 bulan seharusnya masih bersih, masih putih. Nah, itu tinggal yang nakal bengkelnya atau bengkel yang ngerjain ini atau yang ngerjain radiator. Itu kemarin saya sempat pesen di online air apa itu namanya? Air cooler, belum tak pakai. Kalau gini, seharusnya tak lihat dulu Pak keadaan dari silindernya. Oh ini masih layak Pak, masih layak pakai coolant, masih layak. Nah sarannya saya tuh gini, karena waktunya sudah sore, saya tidak bisa mengerjakan untuk korok radiator, karena saya harus lepas bawa ke tukang radiator. Mungkin pas di sana sarannya saya kalau dibawa ke tukang radiator, langsung ke tukang radiatornya, jangan ke bengkel. Nah nanti setelah dikuras lagi airnya mungkin, atau dari si bengkel radiatornya itu tadi langsung dibawain air coolant, nanti biar dikuras dari bengkelnya. Itu saran saya. Ini masih layak loh, sayang loh, eman-eman diberi air biasa. Tapi sayangnya udah buntu sama radiatornya lagi, sayangnya itu. Atau dari radiatornya yang menjadi pertanyaan. Kalau 1 bulan saya yakin dari air baru yang terisikan dari mobil juga ndak operasi, ndak pasti kan ya mungkin jarang atau berhenti toh Pak. Ndak operasi terus setiap hari beroperasi terus ndak toh. Nah, seharusnya keadaannya pun di bagian dalam atau pipa-pipa radiator ini juga masih kelihatan sikat-sikatnya ini. Tapi kotornya sudah minta ampun. Jadi yang kita curigai, bukan kita curigai ya, kita ndak sujon. Mungkin dalam pengerjaan radiator kurang benar. Masih, karena bisa dilihat dari sininya Pak. Kalau di sini masih bagus, biasanya headnya juga masih bagus. Biasanya saya memeriksa untuk di bagian sebelah sini. Tuh. Lah mungkin saja untuk kendala panasnya tadi dari situ. Lah karena dari mesin ini mudah cepat dingin dan cepat panas. Cepat panasnya gara-gara tadi tak ceritakan penyebabnya dari pipa-pipa radiator tersumbat, ternyata ada sumbatan. Lah berarti indikasinya itu. Lah apakah nanti bisa berpengaruh untuk panasnya lebih tinggi kalau terpasang termostat Pak? Sama saja, karena termostat itu sifatnya otomatis. Dari temperatur yang dingin atau keadaan sekitar mungkin musim hujan, ini akan tertutup secara otomatis. Jadi jangan khawatir termostat itu malah membuat panas. Jangan khawatir kalau termostat itu masih normal. Masih sama saja nanti. Cuma ini permasalahan sudah kita deteksi, ternyata dari ininya yang bermasalah gitu loh. Nah yang seperti ini loh, ini penelitian seperti ini harusnya lebih akurat. Jangan asal-asalan ambil termostat. Wes lem. Wes ya, air sudah diisi, terpasang kembali dari termostat. Coba sekarang nyalakan Mas. TN12 sudah cemawis di sini. Wes. Sama obeng-obengnya buat nyetel angin. Sing drai kuning sembarang. Wes yo Mas. Disetar, posisinya netral ndak lo? Udah disetar. Di sini dari Pak Toto akan menunjukkan terlebih dahulu untuk perbedaan terpasang termostat dan enggak. Bisa diperhatikan apabila dari mesin belum panas, air ini tidak akan sirkulasi karena termostat ini masih tertutup. Ya, bisa diperhatikan di sini temperaturnya masih adem, tidak mengikuti panasnya mesin, dan dari air ini juga tidak bergejolak karena ada penutupnya tadi atau termostatnya tadi.
Nah ini nunggu dari termostat buka baru bersirkulasi dari airnya. Jangan khawatir, meskipun radiator ini ada sumbatan, tidak akan mempengaruhi untuk panasnya mesin sebelumnya. Ini belum kita apa-apakan, belum kita setting, mesinnya sudah anteng. Untuk pertama-tama kita bisa melakukan untuk pengaturan pengapian terlebih dahulu. Seperti biasa, cari suara yang enteng dan stabil. Nah ini secara otomatis RPM akan bertambah naik. Nanti ubengnya mau situ mbok cipok kayak berapa? Iya. Kemudian bisa kita lakukan untuk pengecilan idle atau setelan dari idle screw atau setelan angin. Kita kecilkan dulu agar setelan angin lebih pas, karena kalau terlalu tinggi setelan angin tidak mungkin bisa berfungsi dengan baik. Sepertinya cukup segini akan kita lakukan untuk penyetelan angin. Kita cari juga suara yang stabil, ngososnya tidak terlalu kenceng, dan nanti cari penyalaan yang lebih mudah karena sumbernya dari setelan angin. Ini sepertinya cukup. Sekarang kita akan gas-gas secara spontan, tarikannya bagaimana atau dari tenaga mesinnya. Wah, enak sekali ini. Nah, ini ada masalah yang belum kita temui sebentar, terlalu kecil. Dari ventilatornya belum bisa berfungsi. RPM-nya berapa Mas? Sana Mas, coba lihat Mas. Terlalu rendah enggak? 600 kurang terlalu rendah. Kayak ini cukup Pak, sebetulnya ini sudah cukup segini. Soalnya mesin adem. Tadi sempat Pak Toto memperhatikan juga mesin posisi panas dan posisi dingin RPM-nya berbeda. Kalau adem turun, tapi kalau panas naik di 1000 tadi gitu toh Pak. Nah, tadi Pak Toto juga memperhatikan, nanti bisa dibedakan. Ini jenengan dari mirengke dari suara mesin, nanti RPM-nya nanti berubah enggak setelah panas. Saya yakin akan stabil seperti ini terus. Nah, ini Bu. Sudah enak dari penyalaan dari tenaganya. Sudah naik belum Mas temperaturnya Mas? Kayaknya belum ini, belum buka. Nah, belum buka. Belum, tapi sudah mulai naik toh? Seperempat lebih? Belum. Ini radiatornya masih adem soalnya. Biasanya mesinnya sudah manget-manget, tapi radiatornya masih adem karena masih tertutup, belum terbuka. Kita akan cari untuk permasalahan ventilator mengapa tidak bisa berfungsi. Kita urut dari sini dulu. Angin hisapnya di bagian switch. Ada angin sedotan. Setelah angin sedotan bisa kita beralih ke yang masuk ke ventilator ini, yang membuka di bagian angin bawah karbu. Kita gas harus ada angin di sini, angin hisap. Sebetulnya ada tapi kurang kenceng. Nah, ini kita cabut dulu. Ini bisa diperagakan kalau dari ventilator ini tidak bisa bekerja. Sebetulnya kadang ini hanya kotoran-kotoran. Nah ini kalau bekerja suaranya seperti ini nanti. Berarti ini tidak ada masalah di bagian vakum ini. Tinggal switch ventilatornya ini yang mendapat arus dari sini. Yang pojokan ini Pak Toto harus raketin jenengan Pak. Ya semua itu switch ventilator. Jadi ada 1, ada 2 di sebelah sana, yang sebelah kiri putih-putih dekat dinamo wiper.
Ini permasalahan saya mendeteksi angin yang hisap di bagian sini ini kurang besar. Coba langsung kita cek dari sini, apakah bisa terhisap. Nah, ini terhisap. Berarti mungkin ada kotoran di sebelah sini. Oh, buntu. Cari karbu cleaner, Mas. Kita semprot dulu, Mas. Enggak apa-apa. Buat ngecek, paling bersihin lubangnya aja. Soalnya kita cek ini bisa kesedot, tapi setelah masuk ke bagian switch ini mengapa dari anginnya tidak bisa menyedot? Mungkin ada kotoran. Ini secara otomatis akan naik sedikit dari RPM-nya karena kita cabut dari selang vakumnya. Nah, ini sudah ngalir. Pak Toto tangannya pas di radiator ini roh manget-manget. Ini sudah mau mengalir. Biasanya temperatur sudah 82 derajat. Setengah, Mas? Belum? Ya. Langsung di jumper. Tujuannya menonaktifkan angin hisapan ini agar meskipun tidak digas harusnya panas. Switch ini nanti teraliri atau berfungsi. Sudah? Belum masuk setrumnya? Belum masuk ya? Pasang, sekarang pasang Mas Din. Ndi mau? Abang-abang itu. Orang dawa
Ya persis podo. Eneng mas. Sing agak panjangan mas. Itu nanti mah tau nganu nemong. Yang lubangnya agak kecil aja, itu besar, ini besar, tidak bisa. Entek. Ini buat nganu. Besar. Besar ya. Eneng nih kita mau kok ya. Hah? Ditukar karo kuwi. Mending ditukar karo iki. Iki non aktif menawa wae wong ora kerja padha wae percuma. Jadi ini langsung masuk sini. Ini masuk sini. Terus yang panjang sudah bisa. Ini ada yang ini AC, jalur AC, idle up AC-nya, nanti diganti aja. Nah, ini bisa terdengar di mikrofon. Sudah bisa berfungsi untuk ventilator lah, kena radiator nih tangannya Pak Toto. Nanti ini bawaan tadi yo boleh sing rapet biar ndak bocor anginnya. Selangnya yang sini tadi mana yo? Oh, jatuh. Sudah bisa berfungsi untuk ventilator. Kita akan urutkan kembali karena selang kita gunakan untuk yang lain. Yang ini non aktif untuk bimetal karena sudah rusak. Jadi selangnya langsung kita langsungkan ke vakum ini. Tinggal yang AC. Selangnya. Tuh, ini tadi sudah jebol toh. Ini pas. Sekarang AC-nya Mas, coba dinyalakan Mas. Idle up-nya seberapa Mas? RPM berapa Mas itu Mas? 900. Sudah matikan AC-nya? Sekarang mesinnya yang dimatikan Mas, dicoba starterannya sudah gampang atau masih susah. Coba di start 2 kali, berarti agak kita buka lagi dari setelan anginnya. Coba lagi Mas.
Ini sudah mudah. Kita tambah sedikit lagi untuk pembukaan anginnya, untuk penyalaan lebih mudah. Idenya akan mengecil biasanya. Kita tambahi sedikit. RPM berapa itu, Mas? Kira? 700. Kalau yang memakai power steering ini untuk idle atau RPM idle-nya ini 700 sampai 800. Itu bisa menggunakan RPM tersebut atau memperhatikan dari getaran mesin. Karena power steering ini juga memberi beban dari pompanya. Kalau terlalu rendah nanti biasanya akan terlalu berat dari idle rendahnya. Karena terbebani oleh pompa power steering. Semua sudah berfungsi dengan baik. Coba matikan lagi, Mas. Apa nih? Aman, kita kayak selang ya. Kita klakson Bapak, yang ngecek klaksonnya. Kamu nih? Apa? Ora. Lejenane pare kendru kok, Din. Wis tak pikir ngono iki. Coba nyalakan, Mas. Sebentar, kita fokus di bagian mesin dulu, jangan yang lain-lain dulu. Matikan lagi. Sepertinya sudah mudah, mungkin tinggal trik nyetaternya saja. Terus tadi apa yang bermasalah? Klakson. Ya sudah, ini nanti tak tutup dulu dari videonya. Oh, nanti saya minta tolong karena jenengan kan jauh, nanti bisa diperkirakan untuk bahan bakar nggih. Bahan bakarnya nanti sudah irit atau belum, nanti bisa di WA nggih. Maksudnya gini, karena Pak Kuka kan juga rumahnya jauh dari Batang ke Purwodadi. Pak Toto ya di sana ya mungkin WA Pak Kuka sudah irit atau belum gitu, nanti bisa dibalesi. Kalau boros bilang boros saja, kita mempunyai garansi servis. Kesini masih gratis untuk penanganan, tidak usah bayar. Kalau misalnya masih boros, tapi saya yakin tidak boros, saya yakin. Ventilator sudah bisa kita fungsikan, sebelumnya tidak bisa berfungsi. Kemudian distributor yang macet sudah kita perbaiki. Kemudian untuk di bagian karburator tadi, dengan derek mersani kembak lubang supplier lebih besar kalau ganti lebih kecil. Nah, ini nanti tenaganya seperti apa bisa kita langsung tes drive dulu. Jenengan bisa tes drive, nanti tak coba dulu. Kalau enak langsung tak persilakan untuk nyoba tes drive, kalau tidak enak tak setel lagi. Nah, khawatirnya gini, biasanya kalau saya di Sepuyer 112 tidak ada keraguan untuk nyendat. Biasanya karena tadi ini kan 11-12 gitu. Lah ini tadi akan kita tes dulu. Khawatirnya ada nyendat. Kalau saya ada keyakinan enggak, karena apalagi termostat terpasang, mesin panas untuk pembakaran bahan bakar lebih mudah. Saya yakin enggak ada nyendat. Tapi keyakinannya Pak Toto enggak mungkin terbukti kalau belum kita lakukan test drive. Nah, ilmu itu semua masuk akal, terkadang prediksi kita juga salah. Nanti kalau adem malah mudah ini nanti. Kalau pas pagi ngecek, Oh, kadang kocok, kadang enggak. Tapi kalau adem malah enak ini malah kalau adem. jadi nanti saya tak coba tak buka kaca nggak pakai AC, saya bisa tutup pakai AC. Oh, nggih.
Sampun. Alhamdulillah dari pengerjaan telah selesai. Di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dari para pemirsa juga. Pak Kukuh terima kasih telah menyempatkan waktu ke Purwodadi, penasaran ketemu Pak Toto. Nanti untuk hasil screenshot video konsumsi BBM mungkin nyuwun disampaikan nggih, nanti boros ataupun dari iritnya atau tambah boros atau ndak enaknya bisa disampaikan setelah dibawa perjalanan jauh. Kalau di sini dekat-dekat itu ndak bakal terasa. Karena piston power itu bekerja saat di RPM tinggi. Kalau di sini rendah-rendah ndak mungkin, paling kesedot nanti keluar lagi karena RPM-nya ndak terlalu tinggi untuk pemakaian. Niku. Lah kalau perjalanan jauh kan mungkin masuk gigi 4 lama, masuk gigi 5 lama gitu, apalagi di tol nanti kan piston powernya kesedot terus. Lah nanti yang sepuyer di bagian main gen kan ketutup, dia tidak fungsi. Kalau yang tadi tidak bisa kesedot, sekarang sudah kita cek tadi dalam video, sudah kita bagikan disedot bisa enteng. Hanya itu yang bisa Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini. Mungkin bisa kita sambung untuk video-video yang lain di kesempatan yang lain juga, tema-tema yang lain juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema yang lain. Tetap semangat. Seduluran salawase wong Batam. Wah, siap.